Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo filmmakers. Kita mengenal ada 3 tahapan dalam pembuatan film: praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Untuk kali ini kita akan fokus ngobrolin soal pasca produksi. Ternyata pasca produksi nggak cuma soal editing doang. Setelah film selesai, tentu kita ingin film yang udah kita buat ditonton. Mempertemukan film dengan penontonnya. Inilah yang disebut dengan proses distribusi. Banyak orang yang bikin film tapi nggak didistribusikan. Akhirnya cuma mengendap di hard disk. Kan sayang. Aku pesen Kopassus aja mbak. 1. Ya, thank you. Za, katanya mau mandi. Ini kan masih syuting. Ya udah, aku duluan ya. Enggak. Aku duluan, aku dari tadi udah ngantri. Aku pakai produknya Scarlett. Ini dia body scrub. Aroma romansa. Cara pakainya simple. Tinggal diolesin aja ke badan, kita gesek-gesek santuy. Lalu kita bilas. Body scrub ini mengandung glutathione dan vitamin E. Ini bisa mengangkat sel kulit mati dan mencerahkan kulit. Body scrub ini yang bikin orang rumah salah fokus kalau aku habis pakai. Karena wangi banget. Lanjut pakai shower scrub. Ini aku pakai yang varian pomegranate. Sabunnya ini sama-sama mengandung glutathione dan vitamin E. Dan ada juga kolagen yang bagus banget buat mengangkat sel kulit mati dan mengangkat sisa kotoran yang menempel di kulit. Beres mandi lanjut pakai body lotion. Ini aku pakai varian terbarunya yang Jolly. Wanginya nggak kaleng-kaleng. Selain mengandung glutathione dan vitamin E, juga mengandung kojic acid dan niacinamide. Jadi bagus banget buat melembabkan dan mencerahkan kulit. Teksturnya lembut dan mudah meresap. Langsung kelihatan cerah dan wanginya enak banget. Apalagi kalau rangkaian body care Scarlett dipakai rutin, pasti manfaatnya akan lebih kerasa maksimal. Udah seger? Sekarang kita lanjut syuting lagi. Bicara soal distribusi, ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk mempertemukan film kita dengan penonton. Yang paling kita kenal adalah bioskop. Tapi di Indonesia sendiri bisa dibilang film pendek sulit untuk bisa ditayangkan di bioskop selayaknya menayangkan film panjang. Kecuali kamu punya cukup duit untuk bisa sewa bioskop atau misal ngumpulin beberapa film dan akhirnya dijadikan sebagai karya omnibus atau kumpulan film pendek. Itu pun kalau film kamu memenuhi kualifikasi standar bioskop, khususnya dari segi teknis. Tapi tenang, bioskop bukan satu-satunya media penayangan film. Distribusi secara umum aku bagi jadi 2, offline dan online. Kita mulai dari offline dulu. Ada bioskop, festival, layar alternatif, layar tancap, screening, atau apapun namanya. Kita bisa mendaftarkan atau submit film kita ke penyelenggara. Ada yang berbayar, ada pula yang gratis. Ada yang competition, ada juga yang tidak. Namun biasanya ada proses kurasi atau seleksi. Tapi justru jadi media uji film kita. Udah sejauh mana film kita bisa diterima oleh halayak. Tapi ketika suatu saat film kita tidak diterima, bukan berarti film kita jelek. Bisa jadi karena film kita belum sesuai dengan yang diinginkan festival. Baik secara isu yang dibawakan, teknis, atau bahkan juga dari sisi administratif. Setiap film punya syarat dan ketentuan administrasinya masing-masing. Termasuk punya fokusnya tersendiri dalam mengangkat sebuah tema, isu, atau genre tertentu. Tapi, kamu juga bisa menyelenggarakan pemutaran secara mandiri. Kamu menjadikan dirimu sebagai eksibitor atau penyelenggara pemutaran. Kamu bisa bekerja sama dengan lokasi untuk dijadikan tempat screening, seperti mini bioskop, kafe, ataupun di lapangan terbuka. Tentu, film-film yang ditayangkan bisa kamu tentukan sesuai dengan keinginan kamu. Termasuk juga kamu bisa ajak teman-teman kamu untuk memutarkan film mereka. Nah, kalau untuk festival luar negeri, bagaimana? Ada platform bisa kita sebut pihak ketiga yang menghubungkan antara filmmaker dengan festival. Salah satu yang sering dipakai orang dan aku pun juga pakai adalah filmfreeway.com.
Prosesnya justru lebih simpel, tinggal upload film dan upload berkas penunjangnya seperti upload di YouTube lah ya. Di web tersebut ada banyak festival dengan kriterianya masing-masing, ada yang berbayar, ada yang free dari festival kecil sampai festival kelas A. Tinggal kamu pilih aja festival yang sesuai dengan film kamu, klik apply dan tunggu pengumumannya. Dulu sebelum akhirnya film pendek Makmum bisa masuk dan bahkan menang di festival luar negeri, Makmum sudah mengalami ratusan penolakan dari berbagai macam festival. Jadi jangan berkecil hati kalau film kamu belum lolos di suatu festival. Setiap film pasti akan bertemu dengan jodoh penontonnya masing-masing. Lanjut ke online. Seperti yang kita tahu, perkembangan platform online sangat pesat. Platform terbesar yang kita sama-sama tahu adalah YouTube. Siapa aja bisa upload dan siapa aja bisa akses. Tapi aku mau kasih tahu satu platform yang lebih spesifik hanya untuk film pendek di Asia, yaitu Vidsi.com. Yang membedakan dengan YouTube adalah film yang muncul di Vidsi.com melalui proses kurasi. Di Vidsi, kita juga bisa menonton film-film pilihan yang udah melalui proses kurasi, dibandingkan dengan YouTube yang secara kualitas pasti lebih beragam. Kalau kamu ingin screening secara offline seperti ke festival, saranku jangan kamu masukin ke platform online dulu. Setidaknya 1-2 tahun setelah film jadi. Setelah itu baru boleh diupload. Karena sebagian besar festival atau penyelenggara pemutaran offline punya syarat untuk film yang didaftarkan belum ada di platform online. Tentu ini make sense, karena penonton yang datang ke sebuah pemutaran ingin menonton film yang belum ada di platform online. Syukur-syukur bisa berinteraksi dan berdiskusi langsung dengan filmmakernya. Ini salah satu keunggulan pemutaran offline. Tapi kalau kita upload ke YouTube misalnya, kita juga bisa menjangkau penonton yang lebih luas dan bisa mendapatkan respon secara langsung via kolom komentar. Platform online lain yang sekarang lagi berkembang adalah OTT atau media screening seperti Netflix, Disney+, Hotstar, GoPlay, Indie, dan lain-lain. Tentu jika ingin ke media-media ini perlu ada proses tersendiri. Ada satu cara lagi yang lain adalah mendaftarkan film kita ke distributor, misalnya seperti Kolektif Film, Batan Hijau, dan lain-lain. Mereka ini jadi semacam perantara antara filmmakers dan eksibitor atau penyelenggara pemutaran. Bagaimanapun distribusi yang kamu lakukan, tujuannya sama, mempertemukan filmmu dengan penontonnya. Semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.